Kasus tawuran di bulan Ramadan masih saja marak. Tawuran yang didominasi kaum remaja itu bahkan kerap menelan korban jiwa. Di sebuah video viral memperlihatkan balap liar yang berujung tawuran dan pengeroyokan oleh sekelompok pemuda terhadap pemuda lain hingga babak belur. Aksi tawuran diduga dipicu dari aksi kebut-kebutan liar usai sahur di kota Singkawang. Selain merugikan pengguna jalan, aksi tak terpuji tersebut juga meresahkan warga sekitar. Dua kelompok remaja yang saling serang menggunakan petasan di kawasan Pagenangan, Tangerang, Banten kocar-kacir akibat dibubarkan warga. Selain membuat bising, warga mengantisipasi adanya korban jiwa akibat perkelahian dua kelompok remaja yang merupakan musuh bebuyutan ini. Pasalnya, para remaja ini usai sholat subuh sudah membentuk kelompok dan membakar petasan. Dan petasan yang disulut api siap dilempar ke kelompok lain sehingga saling serang dengan menggunakan petasan. Aksi tawuran yang marak dan hanya ada di bulan Ramadan adalah aksi perang sarung. Perang sarung yang awalnya dilakukan untuk menunggu waktu tarawih, kini aksinya mulai meresahkan warga. Seperti yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Para remaja ini diamankan polisi setelah kedapatan berencana melakukan perang sarung di seputaran terminal bis di Kelurahan Selang, Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul. Ironisnya, para remaja ini seluruhnya masih di bawah umur dan masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Selain dilakukan pembinaan, polisi juga melakukan komunikasi dengan wali dari masing-masing anak agar melakukan pengawasan. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Nih ada Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Gina. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan di studio juga sudah hadir ada pemerhati sosial dan budaya Mbak Devi Ramawati. Selamat pagi Mbak Devi, terima kasih sudah hadir ya. Oke, saya mau ke Pak Kapolres dulu. Pak Kapolres, saya ingin tahu data dari Pak Kapolres ya, untuk aksi tawuran di bulan Ramadan ini apakah memang meningkat dari biasanya atau seperti apa sih Pak, kalau untuk data yang dimiliki Pak Kapolres? Jadi untuk kejadian tawuran sebenarnya bukan meningkat. Jadi baru terjadi satu kali yang kemarin dilakukan oleh sekelompok remaja. Jadi masih satu kali dalam masa bulan Ramadan ini. Namun aktivitas anak-anak muda, mobilitas anak muda sudah mulai meningkat. Oke, nggak meningkat ya Pak ya. Tapi kalau dibandingkan misalnya Pak dengan hari-hari biasanya tidak di bulan suci Ramadan itu seperti apa Pak perbedaannya? Jadi memang berbeda dengan waktu-waktu yang hari-hari biasa. Di bulan Ramadan ini aktivitas masyarakat dan anak-anak muda mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan selain melaksanakan kegiatan agama dan melaksanakan kegiatan nongkrong terutama Mbak. Sehingga kegiatan di jalan, kemudian di rumah ibadah, tempat keramaian, di tempat sepi juga mulai meningkat juga. Kalau kasus yang kemarin ini Pak, sampai ada pengeroyokan, itu dipicunya apa sebenarnya Pak? Ini karena dipicu rasa harga diri. Jadi dia mengajak berkelahi, diejek dari satu kelompok oleh kelompok lain. Oke, merasa harga dirinya diejek begitu ya. Nah, apakah kemarin ini peristiwa yang kemarin juga mereka itu sebenarnya merencanakan nggak sih Pak, atau seperti fenomena lainnya ya ketemu di jalan saling ejek dan lain sebagainya? Ya, mereka bertemu karena melalui WA ya, mengajak teman-teman yang lain melalui WA sehingga bertemu di tempat yang sepi untuk melakukan kegiatan sehingga kita cegah tawuran tersebut terhindar. Oke, baik, sebelum ke Pak Kapolres saya ke Mbak Devi lagi. Mbak Devi terlebih dulu. Mbak Devi, Ya. tawuran Ramadan gitu ya. Ini kan biasanya pelakunya dan korbannya itu anak-anak remaja gitu kan.
apakah jadinya kita bisa melihat nggak kenapa Ramadan ini jadi hal yang justru buat mereka sebagai sebuah kesempatan gitu loh, Mbak? Ya, pertama perlu difahami bahwa aksi kekerasan anak bukan hanya terjadi di bulan Ramadan. Menjadi kelihatan menonjol karena ini kan bulan suci. Jadi ada situasi yang paradoks yang harapannya harusnya bulan yang penuh dengan meditasi, ketenangan, tapi kemudian anak-anak ini terus melakukan pertikaian. Nah, data BPS menunjukkan bahkan ada 188 desa atau kelurahan yang menjadi pusat-pusat tawuran. Yang tertinggi itu di Jawa Barat, kedua Sumatera Utara, ketiga Maluku bahkan gitu ya. 3 daerah itu ya? 3 daerah itu dan bahkan WHO 2020 sudah bilang bahwa ada lebih dari 200.000 anak muda meninggal seluruh dunia yang sama dengan 44% kematian akibat pembunuhan seluruh dunia. Ya tadi akibat pertikaian. Jadi Indonesia nggak sendirian. Ini bukan persoalan yang wah ini gara-gara Ramadan. Oh anak-anak kurang soleh nggak ada hubungannya gitu ya. Karena selama masih ada anak muda sebagai anak kandung zaman, maka potensi pertikaian terjadi. Bahkan di Amerika itu sudah dihitung lebih dari 200 miliar dolar setahun gara-gara anak-anak yang masuk rumah sakit harus direhabilitasi, ada yang jadi cacat, belum lagi menghitung kematian dan sebagainya. Ini penyakit sosial dunia. Nah, gitu alasannya problemnya. kenapa itu, Mbak Devi? Apalagi tadi 3 daerah tadi itu ya? Ya, rata-rata sederhananya motifnya adalah 3P lah gampangnya. Yaitu apa? Pertama panggung. Anak muda ini butuh panggung gitu ya untuk menunjukkan siapa saya. Makanya ini menjelaskan kenapa aksi kekerasannya juga bisa sangat tidak manusiawi. Semakin keras namanya dia akan semakin tenar gitu ya. Karena kemudian ini akan membuat dia mendapatkan perhatian elu-eluan, puji-pujian. Dan yang ketiga adalah mereka merasa menjadi penegak keadilan, pembela harga diri dan sebagainya gitu. Nah, ketika dilihat situasi apa yang menyebabkan ini? 4S lah lagi, kalau tadi 3P sekarang 4S. Pertama, situasi. Jadi ada anak-anak yang berantem bukan karena dia mau berantem. Dia di dalam situasi yang ya udah deh ikut berantem gitu karena terjebak. Mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau gitu kan. Yang kedua jelas solidaritas. Karena anak-anak muda ini kan masih rapuh gitu ya. Dan yang disebut anak muda itu menurut WHO itu paling 15 sampai 24 tahun. Dan sayangnya pelaku kekerasannya mulai 10 sampai 29. Nah itu yang menarik. S yang kedua tadi solidaritas, yang ketiga senioritas. Biasanya pasti ada senior yang nyuruh, udah ayo tarung apa segala macam. Nah yang junior pasti ya udahlah ngikut gitu kan. Yang keempat stereotipe gender. Bahwa apa? Kalau nggak tawuran, nggak berantem, nggak anak cowok gitu ya, nggak jantan gitu. Nah ini faktor-faktor yang mau di belahan dunia manapun ini sama. Nah tinggal kemudian bagaimana kita semua bersikap. Di level penelitian sudah banyak, memang dimulai itu harus dari rumah. Karena pada akhirnya rumahlah pintu gerbang pertama anak-anak ini bisa keluar. Ya nanti kita bahas soal itu ya Mbak ya, soal internal. Tapi artinya yang disampaikan oleh Mbak Devi ya, Bayu dan juga pemirsa, ini ada faktor atau variabel internal dan eksternal yang setidaknya mempengaruhi mengapa fenomena tawuran ini bisa terjadi. Tidak hanya di bulan suci Ramadan ya, ini ya karena momentumnya saja. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan Pak Kapolres juga. Tapi kita jeda dulu. Apakah Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami.